Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar hari ini? Happy weekend, selamat berakhir pekan. Di daerah aku cuacanya itu nggak menentu teman-teman. Kadang-kadang tuh kayak pagi ini mendung, terus hujan, terus juga kadang panas. Tapi tuh seringnya dingin, makanya aku tuh di hari ini masih meriang gitu ya. Pusing banget rasanya, pilek juga. Terus kemarin sempet diare, tapi alhamdulillah diarenya tuh sekarang udah sembuh. Nah, kegiatan aku hari ini seperti biasa, kegiatan rumah tangga, tapi juga nanti mau sharing-sharing nih. Nah, kali ini tuh aku mau membahas tentang perekonomian ya teman-teman. Sharing-sharing aja sih ini perekonomian rumah tangga maksudnya. Di sini aku angkat temanya financial freedom atau bebas keuangan. Arti bebas keuangan di sini maksudnya penghasilan kita itu sudah mencukupi segala kebutuhan kita apa belum. Terus penghasilan kita itu sebenarnya minus nggak sih setiap bulannya atau masih positif aja nih, masih surplus lah ya istilahnya. Apalagi tuh prediksi dari beberapa lembaga keuangan, pemerintah juga kan sempat memprediksi bahwa di tahun 2023 ini pertengahan terjadi resesi ya atau krisis ekonomi global. Jadi pada berasa nggak sih sebenarnya memasuki pertengahan tahun 2023 ini ekonomi terasa lebih sulit daripada biasanya. Aku juga dengar dari beberapa teman-temanku yang bekerja di sebuah perusahaan atau sebagai karyawan, banyak PT-PT yang mempekerjakan karyawannya itu hanya setengah dari waktu sebulan atau 15 hari dari sebulan ya. Itu semua artinya penghasilan atau gaji mereka otomatis berkurang. Jadi yang tadinya full jadi terimanya separohnya karena ya kerjanya juga separoh bulan gitu ya, setengah bulan gitu. Keadaan perdagangan kecil atau jual beli yang aku rasakan juga saat ini sepertinya mengalami penurunan daya beli. Tadinya aku tuh berpikir atau aku kira ini hanya terjadi pada aku aja. Tapi ternyata ada beberapa teman mengalami hal yang serupa, khususnya teman-teman yang memang berjualan ya, berjualan kecil-kecilan dari rumah. Untuk kayak penjualan atau perdagangan skala besar sih aku nggak tahu ini berdampak seperti ini juga apa enggak. Beberapa pegawai juga aku dengar saat ini jarang mendapatkan bonus maupun insentif. Ini semua adalah pengalaman-pengalaman yang aku dengar dari sekeliling lingkunganku atau teman-temanku sendiri. Dari sini aku jadi bisa berpikir dan merenungi bahwa krisis global itu secara tidak langsung sudah mulai masuk dalam kehidupan kita. Penghasilan menurun, kebutuhan meningkat, harga bahan pokok juga tiap hari semakin mahal. Perlunya inisiatif dari tindakan setiap individu agar kehidupan tetap berjalan dengan lancar dan keadaan ekonomi tetap stabil. Pada masa ini, tiap individu seakan mau tidak mau dipaksa untuk lebih kreatif, untuk lebih mencari pendapatan tambahan pastinya. Yang aku syukuri setidaknya saat ini sedikit demi sedikit kondisi keuangan rumah tanggaku sudah mau menuju keadaan financial freedom atau bebas keuangan atau sedikit demi sedikit bebas dari hutang. Mungkin untuk teman-teman yang udah ngikutin aku dari lama baik di Instagram maupun di YouTube, dulu itu sempat nonton video aku yang sering aku nemenin suami aku kerja ya, kayak di lapangan gitu. Nah itu tuh kondisi memang keuangannya lagi surplus banget, keuangan khususnya usaha suamiku, karena dia itu kan usahanya pemasok bahan baku dan harga bahan baku saat itu tuh lagi tinggi-tingginya. Makanya dari pada masa itu suamiku berani untuk mengambil kredit dari beberapa bank untuk menunjang usahanya ya, terutama untuk penambahan modal. Namun saat itu hambatan terjadi saat COVID menyerang tentunya ya. Selain harga bahan baku juga ikut menurun, terus aktivitas juga agak terkendala karena pembatasan kegiatan seperti PPKM, terus juga banyak banget lah ya, kayak lockdown lah ibaratnya. PPKM yang bertubi-tubi juga, belum lagi kita juga terkendala di kesehatan karena kita sempat saat itu juga seperti kena dampak dari pandemi COVID tersebut. Mau tidak mau keadaan ekonomi rumah tangga kami juga ikut goyah karena penghasilan kami memang dari usaha tersebut ya. Meskipun aku di sini juga punya usaha kecil-kecilan, namun saat itu kan aku ikut terjun langsung menemani suamiku. Ibaratnya saat itu tuh banyak sekali pengeluaran, tanggungan, cicilan yang harus kita
bayarkan dalam setiap bulannya, sedangkan saat itu ekonomi dari usaha suamiku sendiri itu down, bener-bener sempat vakum juga karena ada beberapa pabrik yang biasa ia supply untuk pemasokan bahan baku tersebut tutup. Akhirnya mau tidak mau untuk membackup semua tagihan tersebut kadang juga dari penghasilanku gitu teman-teman. Meskipun penghasilanku itu sebenarnya belum seberapa ya, karena memang masih usaha kecil-kecilan dari rumah juga. Namun alhamdulillahnya tetap aku syukuri karena semua badai besar itu sudah terlewati. Nah dari situ aku tuh belajar banget untuk tidak cepat tergiur, khususnya aku sering nasehatin suamiku karena basicnya aku sendiri itu memang dari sebelum nikah termasuk orang yang anti banget sama kredit, sama hutang gitu ya. Kecuali rumah ini memang diambil lewat KPR ya teman-teman, tapi memang ini menurut aku memang benar-benar untuk penunjang usaha. Nah dari situ kita tuh mulai berusaha untuk bangkit kembali meskipun kayak benar-benar keadaannya tuh harus merangkak lagi dari bawah. Apalagi di sini sebagian besar kadang sifat laki-laki itu ketika lagi down dia butuh waktu yang agak lama untuk vakum dan mulai untuk bangkit kembali. Sedangkan kita sebagai istri kadang-kadang mau tidak mau ya harus melakukan sesuatu kan, nggak bisa gini kondisi seperti ini aja. Makanya dari aku sharing sedikit ya teman-teman, awal aku mulai berkonten di sosial media itu awalnya karena keterpurukan ekonomi rumah tangga itu teman-teman. Makanya sebenarnya sebelum aku membuat konten di YouTube, aku lebih pertama kali terjun utama itu di IG ya. Alhamdulillah sih dari IG itu berkembang dan hasilnya bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk tanggungan saat itu yang lumayan besar itu memang kadang aku dari penghasilan jualan kue, terus juga kadang suami juga ikut membantu kan. Sebenarnya sih tanggungan beliau, tapi saat itu memang dia bener-bener down gitu. Makanya mau nggak mau tuh kayak sebagai istri ya udah mau gimana lagi. Nah qadarullahnya memang segala perjalanan hidup itu tidak ada yang sia-sia. Saat perjuangan itu mulai kita lewati dan sudah mulai lunas di awal tahun 2023 ini, aku seperti ada trauma sendiri ya terhadap kredit atau hutang tersebut. Aku juga terus-terusan mengingatkan suamiku untuk tidak mengambil kembali tawaran-tawaran kredit tersebut. Meskipun saat pelunasan otomatis dari pihak bank sendiri itu akan menawarkan dengan plafon yang lebih besar, bahkan bisa 2-3 kali lipat. Namun di sini aku nggak mau lagi ya teman-teman, karena di sini aku yang cukup bergerak aktif saat itu. Bukannya jumawa, tapi memang kita yang namanya rumah tangga harus saling bahu-membahu, saling menyemangati. Dan ada kalanya juga usahaku itu sangat down ya saat itu, tapi alhamdulillah si suamiku gantian gitu untuk menyemangati. Pokoknya dari situ alhamdulillah di tahun 2023 ini ekonomi kita stabil kembali. Meskipun kami baru merintis usaha kembali dengan penghasilan yang tidak sebesar dulu, tapi alhamdulillahnya sudah tidak ada hutang ya. Nah, mudah-mudahan kita berharap semua ekonomi stabil kembali. Nah, teman-teman kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bye.